Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Abu Umu, para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan pedoman kesantrian pada part yang ketiga, di mana part ketiga ini adalah bagian yang terakhir di pembahasan pedoman kesantrian. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah dimulai dari halaman 14 sampai halaman yang paling terakhir, yaitu halaman 26 insyaallah. Silakan Abu Mu untuk mempersiapkan bukunya. Nah, adapun bab yang atau pasal yang keempat, pasal tata tertib, di mana pada pasal tata tertib ini kami sebutkan secara formal. Nah, kami sebutkan di sini tata tertib, ya, dari mulai tata tertib umum, kemudian tata tertib di kelas, di asrama, tata tertib berbahasa, tata tertib dakwah mengenai kebersihan, dan tata tertib kesehatan, serta tata tertib makan. Seluruh pembahasan tata tertib saya kira Abu Umu bisa membacanya secara langsung. Hanya saja saya akan membahas pada poin-poin yang saya kira harus dibahas secara detail di sini, yaitu pada poin tata tertib kesehatan. Nah, pada poin tata tertib kesehatan, tata tertib kesehatan diterapkan kepada seluruh santri, ya, pastinya adalah dalam rangka menjaga kesehatan santri di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Nah, terkait dengan tata tertib ini, jika ada santri yang sakit, ya, jika ada santri yang sakit, maka sesuai dengan prosedurnya adalah santri tersebut melaporkan diri, ya, kepada ustadz. Dalam hal ini prosedurnya adalah sebagaimana yang setelah kami terapkan, berupa santri yang sakit pada saat KBM, maka dia akan melaporkan kepada ketua kelas, dan ketua kelas akan melaporkan kepada wali kelas, dan wali kelas akan membuatkan surat izin, kemudian dia akan dibawa ke ruang UKS, yaitu unit kesehatan santri, ya. Setelah santri tersebut masuk ke ruangan UKS, maka ditangani oleh pihak UKS di sana. Dia akan diberikan obat, ya, kemudian dirawat, ditentukan berapa hari perawatannya sesuai dengan kadar penyakitnya, ya, dan diberikan perlakuan khusus dari mulai makannya, ya, sholatnya, ya. Demikian juga barang-barang yang diperlukan ketika sakit, ya, seperti obat pribadi atau obat-obat tambahan dari UKS yang disesuaikan dengan penyakitnya. Nah, biasanya santri yang sakit, ya, yang ditaruh di UKS, ya, dibawa ke UKS, jika santri tersebut lebih dari batas waktu minimum, ya, seperti santri tersebut lebih dari 3 hari sakit di UKS, maka Ma'had akan melakukan tindakan. Yang pertama, dia akan dibawa ke klinik terdekat, ya, klinik terdekat, di mana kami di sini alhamdulillah jarak Ma'had dengan klinik bahkan ada satu klinik atau praktek dokter yang persis di depan gerbang Ma'had, sejarak 50-100 meter ke kanan, ya, gerbang depan kemudian ke kanan. Atau ada yang agak jauh sedikit ke kiri, ada namanya klinik Azmi, ya, klinik dokter Azmi.
itu berjarak kurang lebih 1 kilo lah, kurang lebih 1 kilo. Ya. Dan ada juga yang agak terjauh ya dari ma'had. Itu berjarak bisa sampai 5 kilo, kurang lebih 5 kilo. Ya, klinik Basmalah. Nah, adapun rumah sakit kita agak jauh ya, sekitar jarak 20 sampai 30 menit ya berkendaraan mobil atau motor insyaallah. Nah, jadi santri yang lebih dari 3 hari kita akan merujuknya ke klinik terdekat ya, atau rumah sakit jika memang harus dilakukan ke rumah sakit. Dan setelah dibawa ke rumah sakit atau klinik, maka kami akan mengkonfirmasi orang tua, konfirmasi Abu Umu terhadap tindakan kami tersebut yang nantinya akan dibiayai secara langsung oleh orang tua. Ya, jadi santri yang masuk ke klinik atau fasilitas kesehatan yang di luar ma'had, maka pembiayaannya diserahkan kepada orang tua. Jika orang tua menyetujuinya, maka kami akan membawa ke klinik anak tersebut. Ya. Atau yang kedua, ya tindakan yang kedua yaitu santri akan diizinkan untuk dirawat di rumah, ya. Dirawat di rumah. Jadi bagi Abu Umu, jika ada anaknya yang sakitnya lebih dari 3 hari dan penanganannya adalah harus dirawat di rumah atas izin orang tua, atas keinginan orang tua dan izin dari ma'had, maka diperbolehkan santri untuk dirawat di rumah. Namun jika orang tua menyetujui agar dibawa tindakan ke klinik dengan persetujuan orang tua, maka kami akan membawanya dengan catatan persetujuan orang tua, gitu ya. Namun jika keadaannya adalah darurat, ya emergensi, darurat sekali, maka mohon maaf jika pihak ma'had melakukan tindakan cepat, yaitu tanpa konfirmasi ke orang tua, santri langsung kita bawa ke klinik atau fasilitas kesehatan terdekat. Itu. Jika keadaannya memang darurat, setelah itu kami baru konfirmasi keadaan tersebut. Nah, Taib, mungkin yang terkait tertib kami bahas hanya di bagian kesehatan saja. Yang lainnya silakan Abu Umu untuk membaca ya, membaca secara cermat. Jika memang ada yang ditanyakan, nanti kita akan diskusikan di forum diskusi insyaallah. Pasal yang kelima, pasal selanjutnya yaitu pasal keuangan. Nah, pada pasal keuangan ini ada 5 poin yang perlu diketahui Abu Umu sekalian, yaitu pembayaran uang pangkal atau SPP, di mana pembayaran uang pangkal ini terdiri dari penunjang pendidikan, buku, seragam, kegiatan kesehatan dan yang dibayarkan 1 kali selama melaksanakan pendidikan ma'had. Afwan, maksudnya uang pangkal bukan SPP ya, uang pangkal yang dibayar di awal tahun. Dan sistem pembayaran uang pangkal ini 50% di awal dan 50% diangsur jika Abu Umu ingin mengangsurnya. Namun jika membayarnya secara langsung ya di awal tahun, maka itu dipersilahkan. Kemudian yang kedua adalah uang tahunan. Uang tahunan adalah uang dibayarkan 1 kali setiap tahun. Jadi setiap tahunnya Abu Umu akan membayarkan mengeluarkan pembiayaan yang disebut uang tahunan. Di mana uang tahunan ini adalah untuk uang kegiatan, alokasinya adalah untuk uang kegiatan atau untuk buku dan juga untuk kesehatan. Nah, sedikit tadi saya kembali ke permasalahan kesehatan, maksudnya adalah fasilitas kesehatan yang ada di UKS ya. Jadi untuk pembiayaan obat-obatan, stok obat-obatan yang di sana, untuk perawatan alat-alat UKS dan yang semisalnya. Alokasinya adalah untuk sana. Adapun pembiayaan santri sakit yang dimasukkan ke rumah sakit atau klinik itu atas konfirmasi dan persetujuan orang tua, sehingga pembiayaannya di luar tanggungan ma'had. 6. Uang kegiatan ini dimanfaatkan untuk seluruh kegiatan santri selama setahun, seperti ujian akhir semester atau ujian tengah semester, atau bisa jadi ada ulangan harian yang dibutuhkan pembiayaan, dan juga termasuk ekstrakurikuler ya, baik ekstrakurikuler yang wajib atau yang pilihan. Perlu diketahui ekstrakurikuler wajib di sini adalah bela diri, dan yang lainnya adalah pilihan. Mungkin berupa panah, renang, ya, futsal,
atau olahraga yang lainnya, atau kalau yang akhwat mungkin tata boga atau yang semisalnya. Allah alam shawab. Atau seperti rihlah yang akan dilakukan setiap tahun. Seluruh santri di akhir tahun akan mengadakan rihlah, yakni berwisata ya di sebuah tempat, dan seluruh santri akan terlibat di sana, semua program dan seluruh para asatidzah. Demikian juga Idul Kurban bagi santri yang mau berkurban kepada ma'had. Maksud Idul Kurban di sini, para wali santri nanti akan dibuatkan urunan kurban, gitu ya, urunan kurban. Dan insya Allah akan dilaksanakan oleh panitia kurban setiap tahunnya. Atau bisa jadi para wali santri memberikan kurban setiap tahunnya tanpa ikut urunan. Khusus kelas 9 atau kelas 3 SMP, UN ujian nasional dan pendalaman materi yaitu PM untuk UN belum termasuk dan dibayarkan tersendiri. Jadi di luar uang tahunan untuk kelas 9 ya yang mau UN. Biaya UN dan PM-nya itu di luar kegiatan, di luar uang tahunan. Nah, yang ketiga adalah uang bulanan, yaitu uang yang dibayarkan setiap bulan atau kita sebut SPP ya. Dan uang konsumsi biasa disebut syahriyah. Kami di sini menyebutnya syahriyah dari kata syahr, yaitu bulan ya. Syahriyah. Yang keempat, uang lain-lain. Uang lain-lain dibayarkan apabila diperlukan, misal uang seragam. Maksudnya santri yang memerlukan seragam baru setiap tahunnya, mungkin ada seragamnya yang rusak atau hilang sehingga santri tersebut harus memiliki seragam di tahun yang baru. Maka uang ini maka wali santri mengeluarkan uang seragam untuk membeli seragam tersebut ya. Dan itu hanya dibutuhkan saja. Kalau santri masih menggunakan seragam dengan kondisi yang masih baik dan tidak perlu beli yang baru, maka tidak perlu untuk mengeluarkan biaya uang seragam. Yang kelima, cara pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara. Dengan cara tunai, yaitu para wali santri datang ke sini menemui bendahara. Dalam hal ini penanggung jawabnya adalah Ustadz Ridwan, ya, Ustadz Ridwan sebagai bendahara ma'had yang akan menerima pembiayaan atau bayaran-bayaran dari wali santri. Atau cara yang kedua, melalui transfer bank Syariah Mandiri BSI dengan nomor rekening yang tertera di buku pedoman, atau saya sebutkan di 71455280016 atas nama Yayasan Al Yusro Mulia Bogor. Setelah Abu Umu mentransfer untuk pembiayaan atau pembayaran kepada ma'had, maka diwajibkan untuk konfirmasi via WhatsApp ya. Konfirmasi via WhatsApp sebagaimana yang disebutkan sering disebutkan informasi tersebut di grup keluarga besar Al Yusro. Nah, itu masalah keuangan pasal kelima. Selanjutnya Abu sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, yaitu bab ke-6, yaitu donasi orang tua asuh dan donasi umum. Abu sekalian yang rahmatullah subhanahu wa taala, jika Abu Umu berminat ya memberikan hartanya ya, kelebihan hartanya untuk mendonasikan, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kami Ma'had Tahfiz Al Yusro mempersilahkan dan memfasilitasi kepada Abu Umu agar menjadi bagian dari donasi tersebut. Untuk lebih jelasnya silakan Abu Umu membaca saja di halaman 21 ya. Dan kalau jika di antara Abu Umu berminat untuk menjadi donatur, maka dipersilakan langsung konfirmasi saja ke Ustadz Ridwan ya, Ustadz Ridwan. Nah, atau konfirmasi boleh langsung kepada mudir, Nah, kemudian pasal yang ke-8 yaitu masalah kepulangan, kunjungan, telepon ya. Kepulangan santri Ma'had Tahfiz Al Yusro boleh ya pulang dan hanya waktu-waktu tertentu ya. Di antaranya adalah libur setelah ujian akhir semester, yaitu di bulan Desember dan di bulan Juni ya, perkiraan di bulan Desember dan di bulan Juni libur akhir semester. Demikian libur Idul Fitr ya, Idul Fitr, Lebaran, dan sakit yang membutuhkan perawatan seperti yang kami sampaikan pada
bab tata tertib kesehatan. Santri diizinkan untuk pulang ya atas izin dari ma'had dan konfirmasi orang tua ya. Atau acara keluarga penting di mana maksimal santri diizinkan untuk pulang pada acara keluarga penting ini hanya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi Abu Umu boleh meminta izin anaknya untuk dibawa pulang ya hanya 2 kali dalam 1 tahun sesuai dengan kebutuhan acara tersebut. Atau yang terakhir karena bela sungkawa ya, ada yang meninggal dari keluarga anak tersebut, baik orang tuanya atau keluarga kandung atau pihak keluarga yang dari pihak kerabat ya. Nah, kemudian kunjungan atau ziarah. Mohon Abu Umu untuk memperhatikan hal ini. Untuk ketentuan ziarah, Abu Umu yang ingin berziarah atau kunjungan kepada santrinya, silakan untuk mengisi buku kunjungan atau ziarah santri, di mana buku kunjungan ini ya akan diberikan oleh kesantrian ya, formatnya atau formnya yang nanti akan Abu Umu kirimkan buku tersebut atau kartu kunjungan tersebut kepada kami, sehingga kami langsung koordinasi dengan pihak keamanan pondok ya untuk menerima kedatangan atau ziarah Abu Umu. Waktu ziarah mohon maaf, maksud saya di sini Abu Umu menuliskan buku ziarahnya, kunjungannya di pos sapam ya. Afwan, tadi ana ralat. Maksudnya mengisi buku kunjungan di pos sapam nanti. Ada bukunya. Nah, waktu ziarah atau kunjungan hanya hari Ahad. Dimulai dari jam 8 sampai jam 17. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Waktu kunjungan santri. Dan waktu kunjungan santri ini diperbolehkan hanya 1 bulan sekali. Saya tegaskan di sini, waktu kunjungan atau ziarah santri hanya diizinkan sebulan sekali. Jadi tidak setiap pekan, setiap hari Ahad. Sedangkan Abu Umu silahkan boleh memilih di pekan keberapa yang ingin Abu Umu datang untuk berkunjung kepada santrinya. Boleh pekan 1 saja, atau pekan 2 saja, atau pekan 3 saja, atau bahkan pekan 4 saja. Yang jelas kunjungan hanya diberikan jatah waktunya 1 bulan 1 kali saja ya, yaitu di hari Ahad. Nah, termasuk ziarah atau kunjungan ini bagi wali santri untuk tidak masuk ke dalam asrama, yang nantinya ini masuk kepada bagian tata tertib wali santri ya, di mana wali santri yang datang ke ma'had untuk kunjungan maka dilarang bagi wali santri untuk masuk ke dalam asrama. Kenapa? Karena asrama adalah bagian dari privasi santri, bagian dari rumah tangga santri, di mana kami di sini menganggap bagian dari keluarga besar. Ya, ada orang tua, ada anak. Nah, kamar itu adalah pribadi untuk santri-santri kami, anak-anak kami. Maka bagi Abu Umu sekalian untuk tidak masuk kepada ruang asrama santri. Kemudian pastinya Abu Umu mematuhi adab lingkungan ma'had, menutup aurat pastinya bagi Umu dan Abu sekalian, tidak merokok ya. Kemudian tidak mendengarkan musik dengan bentuk apapun, tidak mendengarkan, menyetel ya, mempertontonkan musik dengan bentuk apapun. Dan adab-adab yang lainnya yang nanti akan dituangkan dalam aturan peraturan tata tertib orang tua yang akan kami sebar kepada wali santri insyaallah. Nah, kemudian yang ketiga adalah telepon. Wali santri, orang tua Abu Umu sekalian boleh menelpon anaknya, dan sebaliknya anaknya atau santri boleh menelpon orang tuanya dengan ketentuan sebagai berikut. Santri diperkenankan untuk menerima telepon dari keluarga ya pada salah satu waktu, yaitu pada hari Kamis malam dimulai dari ba'da isya sampai jam 10, atau di hari Sabtu sore ba'dal asar sampai jam 17. Nah, jadi 2 hari ini, 2 waktu ini silakan ya Abu Umu untuk memanfaatkannya berkomunikasi kepada anaknya ya. Kami memfasilitasi berupa handphone musyrif yang akan kami jadikan fasilitas ya untuk santri-santri menelpon Abu Umu sekalian ya, dengan cara santri mengirimkan WhatsApp kepada keluarga untuk menelpon balik ya. Jadi santri
dipersilakan untuk WhatsApp kepada abumu, ya. Kemudian abumu silakan untuk meresponnya dan silakan untuk komunikasi. Nomor yang digunakan adalah disesuaikan dengan grup wali santri masing-masing asrama. Nah, nanti ke depannya insya Allah setiap asrama akan dipandu, dibimbing oleh satu orang musyrif yang sesuai dengan informasi yang ada di grup wali santri. Insya Allah kita akan terapkan penelponan sesuai dengan nomor wali santri, musyrif asrama atau wali santri, wali asrama. Santri bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan cara dia mengisi buku telepon yang akan disiapkan oleh kesantrian insyaallah. Nah, demikian pasal yang ke-7. Kemudian pasal selanjutnya adalah pasal 8, pemberian hadiah. Abu-Mus sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait pemberian hadiah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabbu. Saling berilah kalian hadiah maka kalian saling mencintai. Mahatafis Al-Yusra memfasilitasi Abu-Umus sekalian untuk memberikan hadiah. Hadiah berupa materi, hadiah berupa non materi. Kami sangat menghargai dan kami sangat memfasilitasi kepada Abu-Umus sekalian jika ingin memberinya. Namun tetapi harus diperhatikan batasan-batasan syar'i dan aturan yang berlaku di Mahat Tahfiz Al-Yusra. Oleh karenanya dimohon sekali kepada abumu untuk membaca tata tertib yang telah ditetapkan secara cermat. Ya, silakan dibaca. Ya, jika ingin memberikan hadiah maka silakan ikuti aturannya. Ya, oleh karenanya dipersilakan untuk membaca. Dan saya kira cukup ketika dibaca, insyaallah abumu sekalian akan jelas informasinya ya. Nah, yang terakhir adalah grup WhatsApp. Abumu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya persingkat. Grup WhatsApp di Mahat Tahfiz Al-Yusra yang resmi hanya ada 3 grup. 3 grup, 1, 2, 3. Tidak lebih dari 3 grup. Adapun grup yang pertama adalah grup keluarga besar Al-Yusra. Grup yang kedua adalah grup Tenjolaya Mengaji. Dan grup yang ketiga adalah grup wali santri. Selain grup tersebut, maka kami nyatakan dan kami tegaskan bukan bagian dari grup resmi Mahat Tahfiz Al-Yusra. Oleh karenanya, kepada Abu-Umu sekalian silakan membaca secara cermat tata tertib ya informasi yang terkait dengan grup-grup tersebut, yaitu grup keluarga besar Al-Yusra, grup Tenjolaya Mengaji, dan grup wali santri. Ya, alhamdulillah 3 grup tersebut sudah dijalankan. Bahkan saat ini Abu-Umu sekalian telah melakukan diskusi di grup wali kelas, yaitu salah satu grup resmi Mahat Tahfiz grup wali santri, yaitu salah satu grup resmi Mahat Tahfiz Al-Yusra. Nah, wallahu alam bisawab. Demikianlah pemaparan pasal terakhir, yaitu pasal yang ke-9. Semoga Abu-Umu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Jika memang ada yang perlu dibahas, silakan untuk kita diskusikan malam ini di grup WhatsApp wali santri. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.